Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube gue. Dan seperti janji gue di video sebelumnya, kali ini gue bakal ngebahas seputar preview semifinal UEFA Women's Champions League musim 2021-2022 yang sudah yang sebentar lagi akan dimulai ya. Ini pada saat video ini direkam, ini jam 11 malam. Pertandingan pertama nanti bakal digelar pukul 23.45. Kalian bisa nonton di channel YouTube Dazen Women's Champions League, tulisannya DAZN Women's Champions League ya, Champions League kayak biasa. Itu kalian bisa nonton kalau misalnya memang pengen nonton. Pertandingan pertama nanti bakal mempertemukan antara uh, Barcelona melawan Wolfsburg ya. Nah, Barcelona Wolfsburg ini memang sekarang ini salah dua tim yang cukup terkuat ya di Eropa, di sepak bola di Eropa dan juga di dunia. Wolfsburg ini udah terkenal jagoannya Jerman. Mereka berhasil lolos ke semifinal setelah mengalahkan uh, Arsenal dengan hasil 5-1, di mana di pertemuan pertama di Emirates mereka bisa nanti 5-1, semuanya mereka berhasil membantai 4-0 di kandang sendiri. Kemudian mereka juga banyak sekali diperkuat pemain-pemain yang apa ya saya, pemain yang nggak dilakukan gila kualitasnya. Nah, mereka bisa dibilang Wolfsburg ini salah satu tim favorit juga, destinasi untuk para pesepak bola wanita di Eropa khususnya ya. Kemudian juga Wolfsburg juga sekarang lagi dalam puncak performa karena mereka semakin nyaman nih, mereka berada di puncak klasemen Frauen Bundesliga, dan juga mereka lolos lagi ke final DP Pokal Frauen. Mereka ini sedang top performa setelah mereka ini dua kali mengalahkan Bayern Munchen ya kemarin ya, di dua pertandingan itu, di Liga dan di Piala. Jadi peluang mereka untuk meraih treble ini cukup besar, sama juga halnya kayak lawannya Barcelona ya, yang di pertandingan kemarin mereka dengan nyamannya mereka membantai Real Madrid dengan skor agregat 8-3, di mana pertemuan kedua itu main di Camp Nou ya, itu memecahkan rekor ya. Ini rekor penonton terbanyak sepanjang sejarah sepak bola wanita di dunia dengan 91.553, itu mengalahkan pertandingan final Piala Dunia Wanita tahun 1999, mempertemukan United States melawan China di Rose Bowl waktu itu ya, di Chicago kalau nggak salah. Rose Bowl ya nggak saya, Stadion Rose Bowl. Itu cuma 90.000 sekian lah kalah ya. Dan juga rekor 91.000 macam juga, ini juga rekor terbanyak sepanjang rekor terbanyak di sepak bola Eropa musim ini ya. Jadi mengalahkan semua tim-tim wajah, bahkan tim-tim pria, bahkan tim Barcelona PSG aja nggak sampai segitunya, nggak sampai segitu jumlahnya pada saat pertandingan kandang. Jadi terbukti Barcelona Feminin kan menjadi magnet ya, nggak peduli mereka wanita, mereka menjadi tim penarik eh, masyarakat lah ya. Mereka menjadi magnet yang bisa membuat masyarakat kembali berbondong-bondong masuk stadion. Bagi kan sekarang post covid ya, dimana musim lalu hampir hampir semusim kita main dengan behind closed door, kita lihat stadion kosong melompong, tidak ada penonton, main behind closed doors. Jadi Barcelona ini menjadi salah satu daya tarik yang bisa membuat penonton kembali berkunjung ke stadion ya setelah covid, apalagi bisa sampai mencapai rekor gitu. Jadi salut. Barcelona sama Wolfsburg ini gue memang sesuai prediksi gue ya, karena di posisi gue di tempat final sebelumnya, di mana dua tim ini pasti lolos dan bakal ketemu ya. Ya terbukti kualitas gak bohong. Tapi untuk final sendiri gue menjagokan, sedikit mengukuhkan Barcelona, karena Barcelona memang sekarang ini benar-benar unstoppable ya. Mereka ini nggak pernah seri apalagi kalah, mereka selalu menang di semua ajang yang mereka ikuti. Primera Divisi Femina mereka sudah juara dari beberapa pekan yang lalu, udah memastikan. Mereka juga udah dapat Super Copa de España Femenina. Mereka juga sekarang lagi, kalau nggak salah, udah lolos ke semifinal Copa de la Reina, dan sekarang udah lolos ke semifinal Premier League. Jadi kemarin mereka dapat triple, ini mereka dapat quadruple ini ya. Ini benar-benar unstoppable force saat ini ya. Mungkin hanya segelintir yang bisa ngalahin mereka saat ini. Mereka menunjukkan Barcelona ya.
Satu pertandingan lagi itu ada Olympique Lyon melawan Paris Saint-Germain. Nah ini sedikit meleset dari prediksi gue, dimana waktu itu gue menjagokan Olympique Lyonnais ini bakal ketemu Bayern Munchen lagi ya, tapi ternyata di pertemuan Paris Saint-Germain lawan Bayern Munchen ada satu drama ya. Kalau untuk Lyon, Lyon juga cukup spektakuler sih, mereka setelah kalah di leg pertama, kalah 1-2-1 ya, mereka bisa comeback dengan skor 3-1 dengan menangkan 4-3. Ini balik lagi membuktikan bahwa Lyon masih memiliki mental juara yang tetap dipupuk tinggi ya. DNA mereka tuh masih ada, dengan situasi yang serba sulit kayak kemarin tuh ketinggalan, mereka bisa bangkit, bisa comeback dengan yang lolos lagi ke semifinal. Setelah musim lalu mereka harus tercikik pada final, di mana babak final mereka kalah dengan lawan yang akan mereka hadapi lagi sekarang, Paris Saint Germain. Paris Saint Germain ini gimana ya, eh nggak bisa ditebak lah. Mereka sekarang ini lagi menurun performnya karena mereka ini udah 2 kali seri kalau nggak salah ya, udah berapa kali seri di Liga. Memang di Piala mereka lolos ke final ya, lolos ke final, hampir pasti mungkin bisa juara di Coupe de France. Tapi untuk Women's ini mereka hampir aja tersingkir ya. Mereka memang di pertandingan pertama di kandang Munchen kalah menang 2-1, tapi di kandang sendiri selama 90 menit mereka kalah 2-1. Akhirnya Ramona Bachmann ya itu cetak gol penentu kemenangan di extra time, itu membuat skor 2-2, akhirnya menang 4-3. Makanya Lyon kembali bertemu lawan yang familiar sekarang ya. Di pertemuan terakhir mereka bisa mengejut mereka bisa menunjukkan Lyon kalah 3-0 ya di 16 besar Coupe de France Feminin, tapi di kandang sendiri mereka masih unggul 6-1 nih, berkat pertandingan mereka di Liga kemarin. Jadi untuk Lyon PSG ini ya gue sedikit mengumumkan Lyon ya, karena Lyon terbukti tim legend, masih punya DNA, pemainnya juga sekarang udah mulai banyak yang pulih lagi ya dari cedera, jadi hampir bisa menemukan skuad terbaik. Kalau untuk Paris Saint-Germain masih ada harapan, apalagi Katoto on fire nih ya, Marie-Antoinette Katoto ini masih on fire. Tapi gue untuk final menjagokan Lyon sih yang lolos ya. Jadi Barcelona versus Lyon bagi gue adalah final ideal di musim ini. Gak tau ya, gue sih berharap ada kejutan. Semoga prediksi gue uh, salah mungkin biar lebih seru. Tapi kalau gue lebih milih sih Barcelona lawan Lyon yang bakal ketemu di final ya. Kalau untuk key player sendiri, Barcelona lebih biasa masih ngandelin kapten mereka pastinya Alexia Putellas. Siapa sih yang bisa menghentikan sosok playmaker satu ini kan. Kalau untuk Wolfsburg, gue impress dengan striker mereka ya, Tabia Wasmut sekarang jadi top skor di UEFA Women's Champions League. Kalau nggak salah 10 gol ya, udah nembus double digit ya golnya kan. Kalau untuk Lyon sendiri, sebenarnya Lyon ini ensemble-nya bagus, tapi gua single out ada Hegerberg ya. Ada Hegerberg ini padahal baru sembuh dari cedera panjang, tapi dia bisa tune in lagi, dan kemarin juga cetak gol ya pas keempat final lawan Juventus. Dia membuktikan bahwa dengan cedera yang begitu lama udah sembuh, dia masih bisa top perform. Itu salut buat gue ya. Dan untuk PSG ya, Marie-Antoinette Katoto top skor bagi mereka, bisa jadi faktor pembeda sama seperti ketika lawan Bayern Munchen ya. Dia cetak 2 gol di Allianz Arena. Kali Mari Katoto nih yang bakal jadi penentu untuk PSG ya. Oke, ini itu dulu ya video gue kali ini. Jangan lupa bahwa malam ini jam 23:45 kalian bisa nonton Barcelona versus Wolfsburg itu di channel YouTube tadi, DAZN Women's Champions League DAZN. Jangan lupa, kalau memang pengen nonton silakan ke YouTube, gratis kok kan, YouTube itu kan gratis lah. Paling ada SNS doang lah. Kalau untuk Lyon PSG sendiri, nanti pertandingannya digelar hari Minggu, tanggal 24, itu kick off-nya jam 22.00 waktu Indonesia Barat, jam 10 malam ya. Jadi Barcelona versus Wolfsburg 23.45 malam ini, Lyon versus PSG 22.00 ya. Itu nggak terlalu malam banget lah kalau memang kalian pengen ngikutin ya. Itu aja dulu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.